Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Wena adalah putri dari Kekaisaran Tianhun. Meskipun statusnya masih tidak bisa dibandingkan dengan status putri Jiu Jiu di Kekaisaran Starlo, dia masihlah seorang putri. Putri Jiu Jiu tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke Yu Hao. Katakan padaku, apa yang akan kita lakukan? Yu Hao memandangi kedua belah pihak dan perhatian semua orang tertuju padanya. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, aku ingin semua orang di sini di tempatku yang sederhana untuk sementara waktu. Aku jelas tentang tujuan kalian. Mari kita lakukan dengan cara ini, karena kedua belah pihak yang mewakili Kekaisaran Starlo dan Kekaisaran Tianhun ada di sini, kita akan melakukan diskusi terbuka. Anda berdua adalah klien Sekte Tang, dan kami akan melakukan yang terbaik untuk bersikap adil. Bagaimana menurut kalian berdua? Tunggu sebentar. Putri Jiu Jiu tiba-tiba menyela Yu Hao. Berasa seperti itu, dia mengungkapkan karakternya yang kuat. Yu Hao, mari kita ikuti harga yang kita sepakati sebelumnya, namun kami harus mengambil prioritas. Aku juga tidak akan menawar, tetapi jumlah uang ini terlalu besar. Jika kamu membutuhkannya, kami dapat melakukan pertukaran dengan beberapa logam langka dengan nilai yang sama. Mata Yu Hao menjadi cerah. Baginya, logam langka lebih baik daripada koin emas. Apa yang dia katakan sebelumnya bukan bohong. Lebih dari 70% logam langka di benua telah diambil alih oleh Kekaisaran Liu dan disimpan untuk potensi penggunaan dalam perang. Bahkan aula kebajikan termasyur harus meminta persetujuan dari keluarga kekaisaran dan militer jika mereka ingin menggunakan beberapa untuk penelitian. Namun Yu Hao tidak buru-buru setuju pada saat ini. Prioritas saudari Jiu Jiu. Putri Wena memanggil dengan lembut. Putri Jiu Jiu memutar kepalanya untuk menatapnya dan menunjukkan ekspresi minta maaf. Dia berkata, Wena, aku tidak akan menyembunyikannya darimu karena kita semua di sini karena suatu alasan. Kami berada di bawah tekanan besar dari Kekaisaran Liu. Ini menyangkut kelangsungan hidup kekaisaran. Meskipun kita adalah saudara yang baik, ada beberapa hal yang tidak bisa aku berikan kepadamu. Putri Wena mengangguk dengan lembut dan berkata, aku mengerti. Yu Hao, Kekaisaran Tianhun bersedia meningkatkan tawaran kami sebesar 10%. Kami ingin prioritas. Yu Hao linglung sesaat. Dia tidak berharap seperti ini. Selain itu, harga pembelian dari meriam panah Ilai Zuge dan botol susu tersegel tidak kecil. Dia benar-benar memulai peningkatan dalam penawaran. Ini bukan hanya tentang seberapa berani dia. Ini juga menandakan posisi Wena di Kekaisaran Tianhun. Putri Jiu Jiu juga tertegun sejenak. Setelah itu dia tampak muram seperti yang dia katakan. Wena, kamu sangat pandai menyembunyikan diri. Putri Wena tersenyum dan muncul selembut sebelumnya. Saudari Jiu Jiu, kamu benar. Ada beberapa hal yang tidak bisa aku bantu atau berikan jika aku mewakili kerajaanku. Aku hanya berharap ini tidak mempengaruhi hubungan kita. Putri Jiu Jiu menggertakkan giginya. Dalam hal kekayaan, Kekaisaran Starlo tidak kalah dengan Kekaisaran Tianhun. Namun apakah kenaikan tawaran akan berhenti jika terus seperti ini? Setelah percobaan, dia bertekad untuk mendapatkan dua alat jiwa ini yang bisa sangat meningkatkan kekuatan tempur militer Kekaisaran. Apa yang harus dilakukan? Ini adalah pertanyaan yang muncul di kepala Putri Jiu Jiu. Mendengus dingin menyebabkan suhu di dalam ruangan menurun. Aura yang kuat menyebar dari awan bintang Doulo Yiman dan menekan orang-orang dari Kekaisaran Tianhun. Mo Feiyun yang berdiri di depan tanpa sadar mundur dan melepaskan cincin jiwanya saat dia ditekan. Meskipun Mo Feiyun sudah menjadi seorang Doulo jiwa 8 cincin, wajahnya masih berubah serius terhadap seorang Feng Hao Doulo.
Putri Jiu Jiu juga terkejut saat dia hendak menghentikan awan bintang Doulo. Aura dingin menyebar dari tubuh Wena. Suhu di seluruh ruangan turun secara signifikan dan aura agung melonjak. Ekspresi awan bintang Doulo berubah dan dia dengan cepat memasang badan untuk Putri Jiu Jiu. Ada satu orang lagi di samping Wena. Tubuh orang ini diliputi oleh jubah biru tua dan karenanya sulit untuk melihat seperti apa dia. Namun adalah mungkin untuk mengatakan bahwa dia adalah seorang wanita. Aura itu berasal dari tubuhnya dan menelan aura yang dilepaskan awan bintang Doulo. Seberapa kuat itu? Doulo Transcendent. Ekspresi Yiman berubah suram. Bahkan dia tidak menyadari ketika orang ini telah memasuki ruangan. Ini menunjukkan bahwa ada celah dalam budidaya mereka. Kesenjangan ini juga menandakan bahwa dia tidak bisa menantang orang ini. Hanya ada satu kemungkinan. Orang ini adalah seorang Doulo Transcendent. Saat Wena mengangkat tangan kanannya, aura itu ditarik dan dia menghela nafas. Saudari Jiu Jiu, apakah kita harus melakukan ini? Kita seharusnya tidak menjadi musuh ataupun lawan. Putri Jiu Jiu juga menghela nafas dan berkata, kami ceroboh, aku minta maaf. Baiklah, aku akan ikut kenaikanmu. Kami akan menambahkan 10% ke penawaran kami juga. Nona, tolong jangan lakukan ini. Yuho tiba-tiba bergerak. Kedua wanita itu memandangnya secara bersamaan. Mereka tampak tidak ramah ketika memandangnya. Menambahkan 10% lagi dari penawaran mereka membuat harga alat jiwa semakin mahal. Kekaisaran manapun yang membeli alat jiwa akan mengalami penurunan kekayaan. Nona, tolong dengarkan aku. Yuho berkata lagi, aku tidak membutuhkan kalian untuk menaikkan harga. Kata-kata Yuho melarutkan beberapa permusuhan di antara kedua wanita itu. Sekte Tang membutuhkan uang dan sumber daya untuk tumbuh. Kami bukan milik kerajaan manapun, tetapi kami tidak ingin nyawa hilang karena perang. Kami juga bagian dari benua dan kita memiliki musuh yang sama. Aku berharap bahwa kami dapat membantu Kekaisaran Starlo, Tianhun dan Daoling dan tidak menyebabkan keretakan. Itu sebabnya kami tidak akan menaikkan harga alat jiwa untuk meningkatkan beban pada kekaisaran manapun. Saat dia berbicara, sampai di titik ini, dia mengalihkan perhatiannya ke Putri Jiu Jiu dan berkata, Putri Jiu Jiu, aku sangat menyesal bahwa kalian berdua bertemu. Aku benar-benar tidak tahu Putri Wena akan datang. Ini benar-benar hanya kebetulan, namun karena Anda berdua ada di sini, izinkan aku untuk mengatakan bahwa bersaing hanya akan mengarah pada masalah yang lebih besar dan memungkinkan musuh bersama kita untuk berhasil. Mari kita lakukan dengan cara ini. Anda dapat menggunakan koin emas dan logam apapun yang Anda miliki untuk menukar dengan meriam panah Ilaizuge. Dengan sumber daya yang memadai, produksi kami dapat meningkat. Aku berjanji akan memasok 10 set meriam panah Ilaizuge dan botol susu setiap bulan. Jumlah ini akan meningkat sebulan sekali untuk memenuhi permintaan Anda. Aku akan memberikan prioritas kedua kekaisaran. Aku akan memasok kedua kekaisaran Anda sebelum aku memasok mitra lain di masa depan. Itu karena kedua kekaisaran adalah garis pertahanan pertama kami melawan Kekaisaran Ryu. Aku pikir ini adalah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Pandangan tidak ramah di mata Putri Jiu Jiu menghilang. Meskipun dia tidak senang dengan ini, dia menghargai penolakan Yuhao atas kenaikan harga dan upaya untuk menyelesaikan konflik mereka. Setidaknya dia mengerti apa yang lebih penting. Musue merutkan alisnya. 10 set? Bukankah itu terlalu sedikit? Mengapa kamu tidak menetapkan harga yang diminta dan kami akan membeli cetak biru? Untuk 2 alat jiwa ini, kami akan mencoba memenuhi harga permintaanmu untuk 2 alat jiwa ini. Dia sangat berani. Sepertinya Musue juga tidak biasa. Yuho berpikir sejenak, tetapi kemudian segera menggelengkan kepalanya dan berkata, maaf, itu melibatkan rahasia Sekte Tang. Kami pasti tidak bisa menjual teknik kami. 10 set adalah perkiraan konservatif. Dari apa yang aku tahu, masing-masing divisi rekayasa jiwa Kekaisaran Ryu dilengkapi dengan sekitar 100 meriam jarak jauh. Mereka berada di sekitar standar meriam jiwa kelas 4. Ada kurang dari 10 meriam yang memiliki standar kelas 6. Meskipun aku
Tidak begitu yakin. Aku percaya tidak ada lebih dari 10 divisi seperti itu. Ini juga berarti bahwa hanya perlu 1 tahun bagi kekaisaran Anda untuk membangun pertahanan yang cukup kuat untuk meningkatkan tingkat pasukan kami saat ini. Putri Juju menerus berkata, bagaimana bisa begitu sederhana? Kekaisaran Ryu bukan hanya tentang beberapa divisi rekayasa jiwa. Yo menjawab, baiklah, aku benar-benar tidak yakin seberapa kuat mereka, namun apa yang kalian pikirkan tentang proposisiku? Ini adalah resolusi terbaik yang bisa aku temukan untuk saat ini. Putri Juju menatap Putri Wena dan menemukan bahwa Wena menatapnya. Setelah merenung sebentar, kedua putri menganggukkan kepalanya tanpa ragu. Sepakat. Baiklah, sepakat. Ia juga mengungkapkan senyum di wajahnya. Tentu saja, dia jelas bahwa masalah ini tidak sederhana seperti itu. Kedua putri ini bukanlah orang biasa. Kalau begitu, mari kita menandatangani kontrak. Putri Ciu-Ciu tahu persis untuk tidak gegabah. Tindakan Wena sebelumnya sudah membuatnya waspada. Mereka meluangkan waktu untuk membahas detail kontrak sebelum mereka selesai, yang memakan waktu sekitar 2 jam. Salah satu klausa yang paling penting adalah bahwa Starlo dan Tianhun tidak dapat menghubungi Sekte Tang secara pribadi dan menentang kontrak. Setiap kali salah satu pihak membeli alat jiwa dari Sekte Tang, mereka harus memberitahu pihak lain. Sekte Tang juga harus memprioritaskan kedua kekaisaran setiap kali mereka menjual alat jiwa jenis baru. Jika Sekte Tang dapat menghasilkan cukup banyak meriam panah Ilaizuge dan botol susu tersegel, Sekte Tang harus memasuk kedua kerajaan sebaik mungkin. Ketika ruangan ini akhirnya tenang lagi, mata Yu Hao sudah penuh kelelahan. Wang Dong'er membawanya ke tempat tidur dan memberinya pijatan sederhana. Aku lebih suka bersaing dan menghadapi lawan yang kuat daripada bernegosiasi dengan mereka. Wang Dong'er menghela nafas. Kamu pasti sangat lelah, Yu Hao. Yu Hao mengangguk ringan dan berkata, inilah yang harus dilalui Sekte Tang untuk berkembang. Kita tidak hanya telah menerima pesanan yang paling penting, tetapi kita juga telah mengembangkan pemahaman yang lebih besar tentang pengelolaan kedua kekaisaran di tingkat tertinggi. Wang Dong'er menurunkan suaranya dan berkata, apakah kamu tahu apa yang dimaksud Putri Ciu-Ciu ketika dia menyebutkan kekuatan kekaisaran Ryu? Yu Hao sedikit menurunkan suaranya dan berkata, aku kira-kira bisa menebak. Itu haruslah para instruktur jiwa tingkat lanjut dan alat-alat jiwa. Alat jiwa yang benar-benar kuat tidak akan diberikan kepada tim rekayasa jiwa. Meskipun Putri Ciu-Ciu tidak menyebutkannya, aku bisa tahu dari ekspresinya bahwa itu sesuatu yang menakutkan. Wang Dong'er mengangguk. Dia berkata, Yu Hao, apakah menurutmu perang benar-benar akan datang? Apa yang harus kita lakukan? Yu Hao menyipitkan matanya dan berkata, kita tidak bisa menghindari perang. Aku hanya ingin melindungi orang-orang di sekitarku. Jika tubuhku telah pulih pada saat perang dimulai, maka aku akan... Untuk setiap kekaisaran, turnamen ini sangat bergengsi. Ini diadakan setiap 5 tahun sekali dan tuan rumah akan bergantian di antara 4 kekaisaran. Tidak mudah untuk menjadi tuan rumah turnamen. Akhirnya turnamen akan segera dimulai. Tidak peduli apa permainan yang dimainkan antara kekaisaran Ryu dan berbagai pihak yang terlibat dalam turnamen, kekaisaran memutuskan untuk mengadakan turnamen di dataran yang luas di pinggir kota. Ini adalah hal yang baik untuk kekaisaran. Mereka bisa menampung lebih banyak penonton dengan cara ini. Acara undian diadakan pada malam menjelang turnamen. Susan Shi adalah orang yang mewakili Sekte Tang untuk upacara undian. Ada total 167 tim yang bersaing. Tim yang beruntung, yang bermain imbang, tidak harus bersaing di putaran pertama turnamen. Namun, keberuntungan Susan Shi tidak begitu baik. Dan dengan demikian Sekte Tang masih harus bersaing di babak pertama. Kekaisaran memutuskan untuk memberikan tanah kosong ke Akademi Shrek. Dan dengan demikian, tim Wang Qier berhasil lanjut ke babak berikutnya. Mereka diberikan 12 poin penuh. Tidak ada yang mengajukan keberatan atas perlakuan istimewa ini. Bagaimanapun, Shrek adalah akademi yang mapan di turnamen ini. Inilah yang layak mereka dapatkan. Pagi tiba. Saat sinar matahari pertama bersinar dari timur, jalan-jalan kota cahaya sudah disambut dengan pemandangan aneh.
Tentara yang mengenakan baju besi perak berdiri dalam 2 baris paralel panjang. Mereka membentang dari pintu Hotel Mingyue sampai ke tujuan yang tidak diketahui. Jalan yang mereka bentuk juga dibatasi dari akses publik dan semua orang diminta untuk tetap 30 meter dari jalan ini. Kota cahaya bisa menampung lebih banyak orang daripada kota Starlo. Jadi, Kekaisaran telah mengaktifkan sebagian besar militernya untuk menjaga ketertiban. Pengaturan ini saja membutuhkan lebih dari 20.000 tentara. Ada aura yang sangat keras di udara jalanan. Semua orang dari Sekte Tang sudah bersiap di pagi hari. BB dalam kondisi yang lebih baik, tetapi dia masih tidak bisa berjalan. Dia tidak memiliki terlalu banyak instruksi mengenai kompetisi hari ini. Namun Yu Hao masih pergi ke kamarnya di pagi hari. Saya tertua, apakah kamu merasa lebih baik? Yu Hao bertanya pada BB yang tampak pucat. Oh, aku jauh lebih baik dengan kecepatan penyembuhanku. Aku harusnya bisa bersaing dalam 10 hari. BB tersenyum saat berbicara. Dia sudah mendapatkan kembali ketenangan yang elegan. Yu Hao berkata, kami akan bersaing. Senior tertua, apakah kamu memiliki instruksi untuk kami? BB menggelengkan kepalanya dan berkata, apa yang harus diinstruksikan? Aku percaya pada kalian semua. Pergilah, kali ini kita berjuang untuk kemuliaan Sekte Tang dan diri kita sendiri. Meskipun kita masih muda, saatnya bagi kita untuk bersinar. Aku menunggu kalian semua untuk kembali dengan menang. Pastinya, Yu Hao mengangguk dengan paksa. Dengan bantuan Wang Dong'er, semua orang dari Sekte Tang menggunakan riasan ringan. Ini tidak mengubah penampilan mereka terlalu banyak, namun ada sedikit perubahan pada fitur wajah semua orang. Bahkan pada pengamatan lebih dekat. Seiring dengan perkembangan mereka sendiri, sulit bagi orang lain untuk mengatakan bahwa mereka adalah 7 monster strike yang pernah menciptakan keajaiban di turnamen terakhir. Tentu saja ini hanya akan berlangsung sampai mereka menunjukkan kekuatan mereka di turnamen ini. Bagaimanapun, mereka tidak bisa menyembunyikan jiwa bela diri mereka. Yu Hao masih menginginkan Cicua Chen Jingxian dan Nana untuk tinggal dan merawat BB, namun BB tidak membiarkannya melakukannya. Tidak ada yang mau melewatkan acara yang luar biasa ini. Karena Cicua Chen dan Jingxian sudah lebih dari 20 tahun, mereka hanya bisa ikut sebagai guru. Semua orang dari Sekte Tang berubah menjadi jubah yang sama, jubah prajurit. Mereka dirancang khusus. Ada garis-garis bersulam perak pada jubah prajurit putih mereka. Dan garis-garis ini akhirnya berkumpul di belakang membentuk kata-kata Sekte Tang. Meskipun ada batas 30 meter pada publik, masih ada banyak orang yang berkumpul untuk menonton tim yang bersaing saat mereka keluar dari hotel. Ketika tim Sekte Tang muncul, mereka segera menyebabkan kegemparan besar. Lihat, tim ini sangat aneh. Mengapa ada seseorang di kursi roda? Apakah dia diizinkan bersaing di kursi roda? Sekte Tang, sepertinya itu sekte. Adakah yang pernah mendengar tentang mereka sebelumnya? Mereka tampaknya merupakan sekte kuno. Namun, aku mendengar bahwa mereka sudah menghilang lama. Mereka bahkan mengirim tim dengan orang cacat. Hahaha, ini lucu. Bisakah orang cacat juga dianggap elit? Tidak ada seorang pun dari Sekte Tang yang peduli dengan keributan. Karena Yu Hao berani datang dengan kursi roda, dia tentu berharap semua ini terjadi. Kemampuannya adalah cara terbaik untuk menutup mulut mereka. Yu Hao menutup matanya saat dia duduk di kursi roda. Namun kekuatan spiritualnya mengikuti jalan dan meluas ke kejauhan. Dia merasakan kondisi semua tim yang datang untuk bersaing di turnamen ini dan mengirimkan informasi ini ke rekan-rekan timnya. Yu Hao sudah terbiasa dengan kecacatannya. Dia juga menemukan bahwa ini bukan hal yang buruk baginya. Meskipun kemampuannya dibatasi, ini membuatnya lebih bergantung pada kekuatan spiritual. Ada lebih dari 2.000 orang dari 167 tim. Mereka semua meninggalkan kota cahaya. Tempat turnamen berada di pinggir kota. Begitu mereka melewati gedung-gedung di kota, mereka bisa melihatnya dari jauh. Saat ini, daerah itu penuh dengan orang. Dengan lebih dari 30.000 tentara menjaga ketertiban. Kerumunan itu dibagi menjadi beberapa wilayah yang berbeda, dipisahkan dari kemegahan arena utama. Di utara, ada platform tinggi yang tampaknya seperti bisa menampung 1.000 orang. Yang aneh adalah sepertinya
Ada alur di sekitar peron, ada penghalang transparan bernoda redup kuning yang naik ke langit. Ujung-ujung penghalang tidak bisa dilihat. Seberapa tinggi kekuatan jiwa seseorang untuk mendukung penghalang ini? Di samping platform, ada lebih dari 100 layar yang dipasang di panggung turnamen. Daerah istirahat berada di timur panggung dan dibagi menjadi dua wilayah. Wilayah yang lebih dekat ke panggung adalah pergola dan bisa menampung hampir 20 tim. Sisanya hanya kursi yang tidak teduh. Kursi-kursi ini berjejer di sisi pergola. Setelah mendaftar di titik registrasi dan memberikan rincian administrasi untuk turnamen, tim Sektetang dibawa ke suatu wilayah dengan semua bangku kayu. Itu bahkan di sudut yang bobrok. Semua orang dari Sektetang tampak sangat muram setelah dianugerahi perlakuan yang begitu buruk. Xiao Xiao dan Jiang Nanan juga geram. Ini terlalu keterlaluan. Xiao Xiao mendesis marah. He Caito menghiburnya dengan menepuk pundaknya dan tersenyum, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Yuho tersenyum dan berkata, "Ini tidak terlalu buruk. Aku akan menggunakan kemampuanku untuk memberitahu mereka bahwa mereka salah. Itu sudah cukup kan?" Matahari sudah terbit pada saat ini. Ketika sinar matahari menyinari semua orang dari timur, setiap pesaing tampaknya dilapisi dengan emas. Terlalu banyak tim yang bersaing dan butuh 1 jam penuh bagi setiap tim untuk tenang. Sorak-sorai gembira dari publik juga bisa terdengar di kejauhan. Yo tiba-tiba tersentak dan berbalik ke arah tertentu. Itu adalah tim yang sangat misterius. Zhang Peng memimpin mereka dan ada sekelompok orang di belakangnya. Mereka semua mengenakan jubah prajurit hitam dan mengenakan hiasan kepala dengan kerudung. Kerudung ini menyembunyikan penampilan mereka. Ada seorang wanita dengan sosok luar biasa di belakang Zhang Peng. Aura aneh datang darinya yang seolah-olah menarik semua cahaya ke arahnya. Ketika kekuatan spiritual Yuho mendekati dia, itu terdistorsi dan tidak bisa masuk. Secara alami dia tidak bisa menggunakan deteksi spiritualnya. Tang Ya mengikuti di belakang wanita itu. Meskipun Tang Ya mengenakan kerudung, Yuho masih bisa mengatakan bahwa itu adalah dia. Kultus roh suci. Yuho menyipit. Itu memang mereka. Kultus roh suci ada di sini untuk bersaing. Guru Xiaoya, apa yang harus aku lakukan jika aku bertemu denganmu di turnamen ini? Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.